mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down, Kristus naik. Yup, siarkan lewat kesaksian. Hidup kita jadi perhatian. Saat dunia mengamati, Kristus harus di dalam hati. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Gloria in excelsis Deo. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersama.
Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah. Dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, garam bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah
the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis, apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church, ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya, Pendeta Dr. Wiryo Hadi ya, luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor, bukan anggota gereja, tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa, family, dan juga saya kasih contoh tadi, government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa, bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman, tetapi engage dengan dunia ini dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh toleh kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Nampaknya seperti selalu ya. Ini klise. Ini klise aja. Kita selalu setiap minggu kita ngomong Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi Injil mengajarkan kita bahwa Tuhan membuktikan bahwa memang luar biasa. Oke, sorry. Ya, sebelum kita sama-sama memulai ibadah ini, kita mau sepakat bahwa kita datang ke tempat ini adalah sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, amin. Ya, kita mau baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 ya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus Kristus sudah mati buat kita, sehingga kita justify, kita dibenarkan, kita dipulihkan karena Yesus Kristus. Tapi ini pun ketika kita datang saat ini, Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus tetap ingat bahwa kita ini orang berdosa. Kebenaran kita bukan karena diri kita sendiri, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita melakukan pelayanan, bukan karena kita melakukan kebaikan, bukan karena kita persepuluhan, tapi karena Yesus. Ini adalah panggilan kita untuk kita sama-sama menyembah, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan untuk sama-sama terus bertobat ketika kita datang dalam hadirat Tuhan sama-sama saat ini. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh mengekspresikan rasa kagum kita. Kita mau menceritakan segala perbuatannya, segala apa kasih karunia yang sudah kita terima dalam kehidupan kita saat ini. Kita mau mengekspresikan sembahan kita. Kita mau mengekspresikan pujian kita saat ini. Bapak Ibu bebas untuk berdiri mengangkat tangan. Bapak Ibu bebas untuk menyanyi. Bapak Ibu bebas untuk menari-nari tempat ini. Terima kasih, mari kita naikkan ucapan syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mau bercerita
menceritakan kasih-Mu. Kaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku. Dengan senang hatiku bersyukur, mengingat segala keajaiban, mengingat segala kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Segala kehidupanku milik-Mu, semua yang terjadi menurut kehendak-Mu. Rancangan-Mu ajaib, perbuatan-Mu nyata. Menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepada-Mu. Kami dalam rencana-Mu, bahwa gak ada satu hal terkecil pun dalam kehidupan kami yang luput dari-Mu. Seluruh isi hati kami Ku tahu. Kasih Yesus. Kau menulis hidupku, membuat segalanya baru. Engkau di dalam-Mu dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalam-Ku, Engkau di dalam-Mu dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku.
mau merenungkan Tuhan segala karya-Mu Tuhan di atas kayu salib menebus setiap kami. Biarlah kami bersuka karena berita bahagia itu, kabar baik itu ya. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami mau mengerti Tuhan betapa kami berdosa, betapa kami bobrok Tuhan, betapa kami lemah Tuhan. Kami butuhkan kasih karunia-Mu selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, thank you Lord. Tak terbayang hidupku tanpamu, tak ternilai kasih-Mu padaku, dan mulutku selalu menyembah-Mu. Gunung bersorak, laut bergelora, lutut bertelur, lidah pun mengaku, dan hidupku selalu menyembah. Mari angkat tangan kita katakan, how I love you, How I love you, how I love you, how I love hanya Kau Yesus Tuhan. hidupku tanpamu, tak ternilai kasih-Mu padaku, dan mulutku Selalu menyembah. menyembah-Mu. Gunung bersorak, Gunung bersorak, laut bergelora, gunung bertelur, setiap lidah lidah pun mengaku,
Biar setiap kita merenungkan segala perbuatan kita yang berdosa ini, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Jika hati kami terus berpaling kepadamu, ampuni kami. Ampuni kami. So here I am Lord. So here I am God. I am the sinner. Forgive us. Forgive us. Forgive us. Bila kami melihat kasih-Mu Tuhan mulia, semakin mulia, mengampuni setiap kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sorai buat Tuhan Yesus kita. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah Tuhan saat ini Bapa. Kami datang untuk kami bersuka cita karena kasih karunia-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan, itulah yang menghidupkan setiap kami Bapa. Maka kami selayaknya bersorak-sorai memuji-muji Engkau di tempat ini. Mari semua jemaat yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan katakan amin, amin, amin. Bangkit diri dari tempat duduk kita semuanya. Siap bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yuk, mari kita mengekspresikan bagaimana Tuhan baik buat setiap kita. Punya mana? Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dalam-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Are you ready? Kau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di dalammu, sambil menceritakan kasihmu. Ku Angkat tanganmu di sisi. bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Mari kasih bertepuk tangan setiamu semuanya. tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Come on, adik-adik Rocky maju ke depan, come on. Yeay. Silakan. Ayo Rocky, adik-adik Rocky, Rocky. kita maju ke depan sama kakak di depan sini yuk. Rocky. Tetap makin berdiri Bapak Ibu, kita akan memberkati anak-anak Rocky yang akan beribadah di tempat ini ya. Dengan penuh sukacita. Saya sampaikan satu hal, ini coba kita renungkan ya. Berkali-kali waktu mau doa Rocky juga saya sering mengingatkan kepada kita semua. Kita seringkali melihat ada anak yang masih balita, mungkin anak yang kecil, ahli main musik, ya kan? Atau mungkin dia sudah bisa bermain bulu tangkis, olahraga dan sebagainya. Dari mana mereka kok bisa? Waktu mereka masih usia 10, SD mungkin 12 tahun, mereka sudah ahli. Karena mereka dididik sejak kecil. Dan hari ini pun saya percaya saudara-saudara, kita pun juga akan percaya. Kalau anak-anak kita dididik dengan benar sejak mereka masih kecil, sejak mereka masih dini. Bayangkan, kita sekarang lagi belajar Injil nih. Coba direnungkan, waktu kita belajar Injil, mungkin dalam ada yang usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun. Saat kita mengenal begitu besarnya kasih Kristus, kita berubah. Wow, bener ya? Apalagi anak-anak kita. Maka dengan itu kita akan memberkati mereka dengan penuh sukacita. Adik-adik Rocky jangan lupa, biasanya kan untuk Bapak Ibu ya, adik-adik Rocky jangan lupa ya, belajar Gospel Connection, oke? Dan aplikasikan nanti ya. Bagaimana mengaplikasikan saat kalian nanti waktu lagi happy nih, sukacita, atau waktu lagi sedih. Yesus tetap baik dalam kehidupan kalian. Amin. Are you ready Rocky? Mana Rocky? Loh, masih belum. Sudah semangat ya. Rocky, are you ready? Kita berdoa, yuk kita arahkan tangan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat gereja anak di tempat ini Tuhan. Penuh dengan sukacita, damai sejahtera oleh karena kasih Kristus dalam kehidupan setiap kami. Bukan karena keadaan hidup kami, karena keadaan hidup kami naik dan turun. Tapi karena kasih setiamu, Engkau sudah mati, bangkit, menebus setiap kami. Itu sumber sukacita, itu sumber pengharapan kami Tuhan. Kristus yang menjadi sumber pengharapan buat kami semua. Kami melepaskan berkat atas anak-anak di tempat ini Tuhan. Mereka boleh beribadah dengan sukacita melimpah dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, pikiran mereka. Mereka boleh melihat keindahan Kristus sejak mereka masih kecil. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat terbaik itu turun atas setiap mereka. Dalam nama Yesus buat setiap adik-adik Rocky yang siap beribadah, sama-sama katakan. Ya, silahkan duduk kembali. Shalom, jemaat Tuhan. Ya, kurang kenceng ya kayaknya ya. Harus seperti Kak Dewita kemarin yang wah gitu ya Kak Dewi ya. Shalom. Oke, luar biasa. Saya jaga image nggak berani teriak-teriak. Oke, ada yang baru pertama kali hadir di sini? Ya,
kakak ya, dan teman-teman ya. Oke, masih belum hafal kak ya, tadi Kak Fani ya kalau nggak salah tuh sama itu ya. Oke, selamat datang di RGCC Rock Generation Community Church ya kak. Kita memiliki hashtag di sini, Home for the Imperfect. Home for the Imperfect, apa itu? Kalau dari bahasa Indonesianya udah langsung ketebak ya. Rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, imperfect. Terus tinggal dalam ketidaksempurnaan kah? Kita di sini rindu untuk berubah dan berbuah bersama ya. Kita juga di sini berbuah untuk memuliakan nama Tuhan yang pastinya diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah. Dan kita dikasih karunia oleh kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus dan dikerjakan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Oke, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini. Ada satu ayat yang akan saya bagikan, singkat saja dari Yohanes 3 ayat 31 versi AMD, Alkitab mudah dibaca. Ini paling sering nih Mak ini, AMD. Oke, saya bacakan ya. Oke, ini sepertinya versi yang lain ya, saya bacakan saja dari versi AMD. Dia yang datang dari surga lebih besar daripada semua orang. Orang yang berasal dari bumi adalah manusia biasa dan berbicara tentang hal-hal yang ada di bumi. Tetapi dia yang datang dari surga lebih besar daripada segala sesuatu. Amin. Jadi kita tahu bahwa siapa dia? Siapa dia yang lebih besar? Tuhan Yesus. Dia yang kita sembah lebih besar daripada semua orang. Siapapun penguasa yang mungkin saat ini kita sedang takuti mungkin gitu ya. Atau lebih besar dari segala sesuatu. Apakah itu prestasi, ataukah itu tentang uang dan lain sebagainya. Atau lebih besar juga dari kekhawatiran kita bahkan. Yang saat ini mungkin sedang ada di dalam hati kita. Dan dia, Tuhan Yesus Kristus yang tadi kita sudah baca, yang terbesar telah memilih kita, yang kecil dan terhina ini. Kita sadari atas hal itu ya, kita bersyukur, mari kita memberi dengan pengertian yang baru. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, karena kita sudah diberkati. Kita sudah dipilih, itu ada suatu hal yang luar biasa, karena harusnya kita tidak berada di sini begitu ya. Tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami yang hina ini, karena Engkau yang maha besar, yang sangat besar, teramat besar, bahkan melampaui segala sesuatu Tuhan, telah memilih kami Tuhan, menyelamatkan kami, bahkan membantu kami Tuhan, untuk kami tetap hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang tidak layak ini Tuhan, belajar untuk taat Tuhan, untuk mengasihi-Mu Tuhan, untuk mengembalikan apa yang seharusnya memang milik-Mu Tuhan dan bukan milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami bawa dengan hati kami ini yang tidak sempurna ini Tuhan, Kau sempurnakan Tuhan, Kau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan yang besar, Bapa kami yang di surga, Allah, Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, ada sedikit pengumuman ya. Sebelumnya silahkan bagi yang ingin memberikan persembahan, dapat berupa ini bisa dalam cash, transfer maupun QRIS. Nah, yang membutuhkan amplop bisa angkat tangan, nanti akan dibantu oleh teman-teman UFO ya. Oke, kalau tidak bisa melalui juga QRIS ya. Oke, nah sambil kita memberikan persembahan bisa ditanyakan. Nah, ada pengumuman nih ya. Oke, RGCC Staycation is back. Siapa yang rindu angkat tangan? Nah, seru sekali. Tahun lalu terakhir ya, kok ya? Tahun lalu ada ya? Iya, tahun lalu saya juga ingat saya menyanyi-nyanyi bersama teman-teman, membakar marshmallow dan lain sebagainya. Seru sekali karena kita jadi semakin kenal teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, luar biasa. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung ataupun belum mendaftarkan diri, bisa mendaftar lewat GKC bisa, atau kalau misalnya belum berkomsel bisa melalui UFO atau ASER ya. Kita sambut dengan
sangat-sangat terbuka ya buat teman-teman yang mau bergabung. Itu harinya hari libur kakak, kok Senin-Senin libur teman-teman ya, bisa dicari di kalendernya masing-masing, mungkin ada tanggalnya yang merah atau yang tanggal yang hitam. Ini merah kok, merah semua ya. Nah Minggu sampai Senin tanggal 10 sampai 11 Maret dengan biaya 100.000. Nah nanti katanya kalau keberatan bisa hubungi Ko Alek ya? Kemarin gitu ya? Oh bisa. Menghubungi saja ya, oke nanti akan dibantu begitu ya. Oke ada pengumuman lagi mungkin? Sudah selesai, oke saya kembalikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi setiap kami Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami Bapa, semuanya milik-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan, kalibrasi terus setiap kami ya Bapa, jadi serupa seperti Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengampunan-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dan Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Thank you Lord Jesus. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Thank you Lord Jesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan bahwa dosa-dosa kami diampuni oleh Engkau. Kesalahan kami dilalukan dari kami. Engkau tidak mengingatnya kembali. Tapi justru Engkau melihat kami di dalam Kristus adalah manusia yang baru. Kami bersyukur buat hidup yang baru yang Tuhan berikan. Hati yang baru yang Tuhan berikan. Sehingga kami mampu untuk taat. Sehingga kami mampu bisa melihat keindahan-Mu Tuhan. Yang benar kami seringkali gagal. Justru itulah kami bisa melihat betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus dalam kehidupan kami. Sementara kami dalam pengudusan, dalam sanctification menuju kepada kemuliaan-Mu. Kami tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus di dalam diri kami yang memampukan untuk kami bangkit, bertobat, bangkit, bertobat sampai nanti di langit bumi yang baru. Dosa tidak ada lagi, pemberontakan tidak ada lagi, kematian tidak ada lagi. Kami berkumpul bersama dengan Engkau. Terima kasih buat semuanya. Berjuta terima kasih. Bermiliar terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Biarlah kami menghidupi kehidupan kami hari ini di dunia ini dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu ada tragedi, ada kesusahan, ada banyak hal yang mungkin membuat kami sedih, menderita. Tapi ketika kami memandang kepadamu, kami melihat selalu ada harapan, selalu ada pengharapan yang luar biasa. Sebab itu kami bersuka cita hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Yes. Oke. Bapak Ibu Saudara, ya, oke, luar biasa ya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas salah satu tema khotbah berseri kita yang berhubungan dengan salt and light, garam dan terang. Ya, nah puji Tuhan, kita memasuki sebuah kalender gerejawi tentang
Prapaskah itu salah satu tradisi gereja yang bagus, yang baik, yang jarang ada di dalam tradisi gereja karismatik, ya. Adanya ada di gereja Katolik dan yang Reform, ya, yaitu 40 hari atau Prapaskah, di mana dimulai dari tanggal 14 Februari kemarin sampai nanti akhir Maret, ya 28 atau 30 Maret, di mana mereka berpuasa, terus mereka menyadari bahwa kefanaan diri mereka, kefanaan dunia ini, mereka menyangkal diri, mereka bertara, mereka berpuasa sambil menuju kepada perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu tradisi yang bagus, yang baik, sehingga kita di masa-masa itu merenungkan betapa berdosanya kita, betapa begitu dalamnya kita jatuh, betapa tidak bisa dipulihkan tanpa ada kasih karunia. Itu bagus, itu luar biasa ya. Jadi tema ini mendukung untuk hal-hal yang seperti itu ke depan menjelang nanti kita Paskah, ntar lagi Paskah ya. Nah, tema khotbah hari ini saya lanjut dengan bagian kata berbahagia, ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus khotbah di bukit, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa mengerti tentang identitas kita sebagai salt and light, garam dan terang dunia, jika kita tidak bisa melihat, mengerti, memahami 8 sabda bahagia itu. Nah ketika kita mendengar kata ini, kita langsung bingung tuh. Ya, amigdala kita itu, otak kita, otak kecil kita, otak reptil kita itu langsung bereaksi tuh. Ya, apaan ini ya? Ya berbahagialah orang yang berduka cita. Aku ke gereja ini mau berbahagia, bukan mau berduka cita. Ya, aku mau mendengarkan firman Tuhan yang membuat aku bahagia, bukan firman Tuhan yang membawa aku berduka cita. Langsung amigdala kita itu, otak reptil kita itu langsung memberikan defense. Wah, khotbah apa ini? Gitu ya. Ya. Nah, pada umumnya ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Blessed are those who mourn, ya, for they shall be comforted, ya. Di terjemahan yang lainnya, sungguh diberkati loh ya. Diberkati Allah orang yang sekarang berduka cita, karena merekalah yang akan dihiburnya. Nah, ini tentu udah habis pikir kita ya. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, ada dua kelompok orang di kehidupan ini yang rata-rata, enggak tahu saudara bagian yang mana, rata-rata orang akan menghindari yang namanya duka cita, betul ya? Enggak ada orang yang, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup saya berduka cita selamanya Pak. Enggak ada orang mau itu berbahagia, ya berbahagia. Nah mereka sebisa mungkin mengarah ke sebelah sana tuh ya, mengarah ke bagian yang berbahagia. Sebisa mungkin menjauhi yang duka cita. Ya, kalau enggak bisa menjauhi, ya paling enggak meminimalisasi duka cita itu supaya enggak terjadi, diantisipasi. Sebisa mungkin dihindari. Ya kalau enggak bisa dihilangkan ya dihindari, kalau enggak bisa dihindari ya diminimalisasi. Itu usaha kita, itu motif hidup kita secara natural di dalam diri kita. Aku enggak mau berduka cita, aku enggak mau sedih, aku mau bahagia, betul ya? Kita mengarah ke bagian bahagia. Tetapi ada kelompok orang yang lebih filosofis, yang lebih agamis, ya, lebih religius, itu berpikir kebahagiaan yang ada di dunia itu kebahagiaan di semu. Wah ini keren ya. Semu, kamu semakin mengejar kebahagiaan semakin apa? Semakin tidak bahagia. Ya, salah satu caranya supaya engkau bahagia, engkau harus menemukan kebahagiaan yang sejati. Gimana caranya? Kamu harus menderita, kamu harus berduka. Semakin kamu berduka, semakin kamu menyangkal dirimu, semakin kamu menyangkal kesenangan hatimu, nafsu yang di dalam dirimu itu memancing kita tidak bahagia, gitu ya. Di beberapa agama lain ngajarin seperti itu ya. Jadi semakin kamu berduka, semakin kamu tidak bahagia dalam artian kamu menyangkal dirimu, menyangkal kesenangan-kesenangan semua itu yang semu itu, kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Nah, kekristenan bukan dua-duanya, ya. Kekristenan apa yang diajarkan Yesus itu berbeda, ya. Bukan cuma berbeda, bukan cuma agak lain, ya. Agak lain ya. Sudah nonton filmnya? Filmnya sudah ditonton 7 juta orang terakhir saya lihat ya. Bukan cuma sekedar agak lain loh. Memang benar-benar lain. Apa yang diajarkan Yesus di khotbah di bukit itu benar-benar lain. Ya belum nonton segera nonton. Saya tidak di endorse ya, saya tidak mengendorse. Tapi ini ide aja muncul ya. Bukan. Kekristenan bukan agak lain, memang benar-benar lain. Bahkan dikatakan di situ kerajaan yang sungsang, kerajaan yang kebalik, the upside down kingdom. Nah kalau kita tidak bisa memahami ini, kehidupan kita
menghidupi identitas kita sebagai salt and light, garam dan terang, itu hanya sekedar cosplay nanti. Cosplay itu apa? Maca ya, berdandan seperti garam dan terang, padahal bukan garam dan terang yang sesungguhnya. Ya, nah apa sih yang seharusnya kita pelajari dari khotbah ini? Poin khotbah saya cuma satu, ya. Cuma satu kan senang ya berarti ya. Berarti harus cepat ya harusnya. Nah, itu tantangan buat saya ya. Ya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penekanan di Injil Lukas. Ini tentang khotbah di bukit juga tapi versinya Lukas. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Nah lo ya kan. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ya, ini sangat bertentangan, sangat berlawanan. Padahal kita ingin hibur aku. Ya, dunia entertain itu enggak akan pernah bangkrut. Kenapa? Orang akan mencari yang namanya bahagia. Ya. Orang enggak mau tragedi, orang maunya komedi. Ya. Tertawa, sukacita, senantiasa. Tapi kata Tuhan, kamu jangan banyak-banyak tertawa. Khususnya di sini ya, banyak tertawa. Khotbah tertawa, di komsel tertawa, di mana-mana tertawa. Maksudnya bukan itu juga saudara. Boleh saudara tertawa, boleh saudara bersukacita, buka. Apa sih yang maksudnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? Ya, itu ya. Nah, cuma satu bagian ini. Poinnya cuma satu. Apa makna berbahagialah orang yang berduka cita? Karena mereka akan dihibur. Karena memang ayatnya cuma satu. Poinnya satu. Yuk kita belajar bersama-sama. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa konteks ayat ini adalah di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan Tuhan Yesus menyatakan manifestonya, pernyataan misinya di depan publik, ya, yaitu di khotbah di bukit itu, ya 8 khotbah bahagia itu ya. Yesus menyatakan bahwa kerajaan sudah datang, bertobatlah, lalu Tuhan Yesus melayani mereka, menyembuhkan orang sakit, menyingkirkan segala kelemahan, lalu Yesus menyampaikan apa? Manifestasi misinya. Aku datang untuk membawa kerajaan surga, engkau bertobat dan inilah dia, ya. 8 bahagia, 8 ucapan bahagia, bla 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 dan sebagainya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang membawa satu era yang baru, pemerintahan yang baru. Caranya engkau harus bertobat karena kerajaan Allah sudah datang, sudah ada di tangan dan inilah gaya hidupnya. Inilah norma-normanya, inilah nilai-nilainya, inilah norma, inilah gaya hidup kerajaan yang seharusnya kamu hidupi. Karena apa? Karena kamu adalah garam dan terang. Itu kesimpulannya. Jadi ayat ini dalam konteks yang seperti itu ya. Terus bukan cuma itu saja. Kalau kayak gitu ini berarti nilai-nilai kebaikan ya Pak? Bukan. Saya mau kasih ini dulu. Ini bukan tentang nilai-nilai kebaikan yang diajarkan sama Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar itu. Ya, pengajaran di bukit adalah sebuah pengajaran yang sangat penting, sesuatu yang menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen, anak-anak kerajaan, warga kerajaan itu hidup. Ini bukan sekedar tentang nilai atau nilai etik atau moral. Ini bukan tentang menjadi versi terbaik kita. Ini tentang sebuah cerita agung dan kekal yang sudah Allah siapkan dari semulanya. Dan Allah akan mengerjakannya dan Allah akan menyelesaikannya. Dan kita ada di dalamnya. Untuk kita hidup di dalam cerita Injil ini, nah Tuhan memberikan norma-normanya. Ya, dari creation, ini gayanya kita nih ya. Saya menemukan ini, saya menyusunnya, saya menyusun ulang dan ini menjadi gambaran yang biasanya sering dengar, saya modifikasi lagi dan akhirnya seperti ini, ada hubungannya dengan kingdom. Awal kita kingdom yang pertama, kerajaan yang pertama itu patternnya jelas, Allah yang memerintah ya kan. Kemudian the perish kingdom, kerajaan yang binasa, kita hidup di dalamnya karena pemberontakan kita. Kita mau mendongkel rajanya ya, yaitu Bapa sendiri waktu itu. Dan Tuhan Yesus datang, ya, raja yang mulia itu menjadi manusia melalui Yesus Kristus dan menebuskan redemption. Ya, Jesus did it all ya. Kita sebelumnya kehilangan semuanya, tapi Yesus mengerjakan itu sampai nanti kita mendapatkan semuanya lagi di dalam kerajaannya yang sempurna. Ini keren. Ya, dan apa yang kita lakukan ini itu berhubungan dengan ini. Jadi bukan cuma sekedar nilai baik, moral baik, bukan. Ada cerita yang baik, ada cerita yang agung di sini dan kita terhisap di dalamnya. Perbuatan bermoral kita tanpa cerita agung ini hanyalah panduan hidup. Sama seperti agama lain loh. Diajarin kebaikan enggak? Diajarin, malah mereka juga bertarak, berpuasa, malah sering mereka berpuasa daripada kita. Ya, mereka lebih mereka lebih religius daripada orang-orang Kristen. Ya. Cuma panduan hidup.
kalau saudara memandang sabda bahagia itu seperti itu. Namun sebaliknya, cerita agung tanpa kita terhisap di dalamnya, itu pun hanyalah cerita fiksi nantinya. Oh ya, aku tahu ceritanya ini ya. Wah, tapi ini kan fiksi, Star Wars, ya Star Trek itu kan fiksi. Anda tidak bisa hidup di dalamnya kan? Anda cuma bisa membayangkan cosplay ya kan, jadi tokoh-tokoh yang ada di Star Trek, jadi tokoh-tokoh yang ada di Konoha itu di mana? Di Naruto gitu ya. Tapi Anda tidak bisa hidup di situ. Kenapa? Itu fiksi. Ada nilai-nilainya, ada. Tapi Anda tidak bisa nyontohnya, tapi Anda tidak bisa terlibat di dalamnya. Bisa memberi inspirasi, bisa. Tapi Anda tidak masuk di dalam cerita itu. Ya, ada orang pakai baju Naruto, tapi bukan Naruto, itu cuma cosplay. Ya, jadi orang Kristen jangan orang Kristen cosplay. Ya. Cerita agung tanpa kita terhisap di dalamnya, itu hanyalah cerita fiksi yang memberi inspirasi. Alkitab bukan cuma sekedar cerita fiksi. Bukan cerita fiksi, jelas bukan cerita fiksi. Dan bukan cuma cerita yang memberi inspirasi. Benar-benar cerita yang agung, yang mulia, yang terjadi dan akan terjadi, sedang terjadi. Itu yang mau disampaikan. Mari kita memahami tentang makna dari ayat yang kita baca ini. Kita mulai dari apa yang bukan. Apa yang bukan? Apa yang bukan dimaksud dengan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang pertama, level up. Oh, ini tentang promosi. Makanya sekarang kamu susah hari ini jika kamu lagi mengalami duka cita, tetaplah setia ya cuk ya, Nip ya, tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan ganti dengan sukacita. Ada promosi, ada pembalikan keadaan. Tenang, sabar di masa-masa duka cita ini. Ini adalah sebuah ujian. Nanti kamu terima berkat. Ada promosi, yang penting kamu setia. Itu yang pertama. Dan itu bukan ayat ini maksudnya. Yang kedua itu adalah way out, jalan keluar. Oh nggak apa-apa kamu mengalami masalah yang membuat kamu berduka cita, yang membuat kamu sedih. Nanti Tuhan kan kasih jalan keluar. Nanti Tuhan akan kasih sesuatu yang luar biasa, mujizat, jalan keluar, hikmat. Betul ya? Yang berikutnya, self pity. Ini pun bukan menggambarkan tentang apa? Mengasihani diri sendiri. Semakin kamu berduka, Tuhan akan perhatian sama kamu. Semakin kamu berduka cita, kamu mengalami duka cita, Tuhan akan memberikan fokusnya kepada kamu. Self pity. Ayo kamu kasihani, cari perhatian Tuhan. Oh aku kasihan Tuhan, melas Tuhan aku Tuhan, makanya setiap hari Indomie Tuhan. Mbok ya dilihat ini Tuhan, Indomie loh, pakai telur, setengah matang, oh itu masih enak. Jangan tertawa. Menangislah. Iya kan? Self pity supaya Tuhan memperhatikan. Itu pun bukan maksud dari ayat ini. Terus apa maksud ayat ini? Ya, kita mulai dulu dari yang pertama. Ayat ini kelihatannya kontradiksi, tapi ini sebenarnya bukan kontradiksi. Tapi ini adalah sebuah paradoks. Apa itu paradoks? Dua kebenaran yang seolah tidak menyatu, sukar untuk disatukan, tapi sebetulnya sejajar dan harmonis. Contohnya apa? Rel kereta api. Rel kereta api kan tidak bisa bertemu. Ya memang di beberapa titik bertemu, tapi sebenarnya dia dua yang berbeda, tapi sejalan, harmonis. Coba kalau mereka nyatu terus gitu, wah bingung. Ya. Atau yang lebih jelas lagi, wing, pesawat terbang. Ya apa ya? Sayapnya. Ya, itu kan dua yang terpisah, ya, tapi mereka harmonis, sejalan, sejajar. Nah, hidup kita, kalau kita tidak mengerti tentang ini, bahwa kekristenan itu adalah kehidupan yang penuh dengan paradoks. Kalau kamu mau kuat, kamu lemah. Justru dalam kelemahanmu lah, kamu akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan Kristus semakin nyata. Contoh lagi, kita hidup di dalam dunia yang paradoks. Kamu sudah diselamatkan, sempurna, tapi kamu juga sekaligus imperfect, tidak sempurna, betul ya? Kamu sempurna di dalam Kristus hari ini, tapi juga sekaligus kamu belum sempurna. Sempurnanya kapan? Ketika Tuhan Yesus datang dan memulihkan seluruh dunia ini, sempurna. Ya. Dan hidup kita di tengah-tengah, di antara kehidupan yang sekarang yang menderita, sekaligus hidup di tengah-tengah kepada suatu pengharapan di masa depan. Tuhan akan memulihkan. Nah itu kan paradoks. Nah jika kita tidak mengerti bahwa kehidupan kita ini penuh paradoks di dalam kekristenan, kita tidak mungkin bahagia. Ya. Kita mungkin hidup di dunia yang menderita ini.
tapi jangan lupa ada pengharapan, ada pemulihan yang kekal. Ya, itu yang pertama paradoks. Kita harus melihatnya ayat ini sebagai ayat yang paradoks. Kemudian kata duka cita itu sendiri, berduka cita. Kata berduka cita ini dalam bahasa aslinya itu adalah hoi pentauntes, bukan penthouse gitu ya, pentauntes. Ya, orang-orang yang sedang berduka cita dan bersedih, bukan cuma itu, bukan cuma sekedar sedih. Ya semua orang pasti sedih, ya pernah sedih. Tapi ini ada unsur gini loh, ada nuansa berkabung di situ, yang sangat kuat dan mendalam. Pernah enggak kalian ngerasain sakit sampai sakit ini ya? Biasanya putus cinta itu sampai ke sini nih. Ya, sakit gitu ya. Siapa yang pernah ngalami? Angkat tangan dalam hati saja. Ya, ya saya sudah lihat 1, 2, 3. ya, sangat kuat dan mendalam. Bukan cuma sedih biasa, kehilangan HP, sedih. Tapi bukan sedih-sedih kayak gitu. Ya, seharusnya cuan tapi gagal, rugi, sedih. Tapi bukan yang sedih, sedih yang punya nuansa berkabung, ngilu, terus sakit, pedih, perih. Itu dia. Jadi bukan duka cita yang ya. Gambarannya seperti apa? Seperti suasana hati Yakub ketika mendengar sang putranya, putra kesayangannya Yusuf telah mati dicabik-cabik hewan buas. Itu seperti itu. Kalau anak mengubur orang tua, itu sedih sih. Tapi lebih sedih lagi kalau orang tua ngubur anak. Coba dulu renungin. Itu Yakub, itu hoi pentahontes. Terus apa gambarnya? Seperti Maria ketika melihat anak kesayangannya, putra Allah digantung di kayu salib. Dia sedih, dia mau nolong, gak bisa anak yang dia lahirkan. Coba ingin dulu. Mau buat apa gak bisa. Dia seorang perempuan, dia mama, dia sedih, itu sedihnya. Dan kebalikannya lagi, seperti Tuhan Yesus ketika digantung di kayu salib, dia lihat mamanya. Mamanya sedih, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hoi pentahontes. Masukkan dulu ke dalam pikiran kita, sedihnya seperti apa, dukanya seperti apa. Lalu kita langsung mulai ke bagian yang penting, yaitu analisa konteksnya. Ayat ini ayat ini bukan tentang kesedihan ditinggal kekasih, orang yang kita kasih meninggal, bukan. Bukan tentang itu. Menderita dengan penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini, yes, itu nanti ada ayatnya sendiri, ada konteksnya sendiri. Tapi ayat ini perlu dilihat dari konteksnya. Konteksnya yang pertama, yang paling dekat adalah di Matius 5 ayat 3-nya. Itu tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Jadi ayat ini adalah berduka cita secara rohani. Karena ayat yang sebelumnya ngomongin tentang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin itu orang yang nanti paling banyak berduka citanya. Jadi ini connect ya, connect. Ayat ini connect. Jadi ini berduka cita secara rohani. Duka cita yang rohani, yang spirit. Tadi Pak Arifin sudah ngomong nilai rock itu soul, spiritual. Nah yang kedua itu tentang janji mesianik. Di Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, Injil kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung. Ini pokoknya tidak enak semua, kelepasan dari penjara. Yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung, semua orang yang berduka. Ini tentang cerita tentang nubuatan Yesaya tentang Mesias yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus yang sedang mengatakan kepada orang banyak bahwa ia adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mesias datang untuk orang-orang yang miskin dan juga untuk orang-orang yang berkabung, orang-orang yang berduka cita. Hal ini menunjukkan kepada bangsa Yehuda, ini bangsa Yehuda, tentang bangsa Yehuda ya, latar belakangnya bangsa Yehuda yang bandel, yang berbuat dosa, yang melawan Allah. Ya, ditegur nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa oleh Tuhan, nggak mau bertobat, dan akhirnya Tuhan buang mereka di Babel. Di Babel mereka sangat sengsara, sangat miskin, mereka berkabung, mereka berduka, Tuhan ampuni kami. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan. Nah pada saat itulah Nabi Yesaya muncul dan memberikan nubuatan ini. Nanti akan ada Mesias yang akan datang. Kamu yang sengsara, kamu yang miskin,
Kamu yang berduka akan mendapat kabar baik. Dan kamu yang sedang berkabung, kamu akan dihiburkan. Nah ini konteks ayat itu. Ya, nah, kita masuk ke makna teksnya. Terus apa? Apa hubungan analisa teks ini dengan makna teks yang kita baca tadi, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah ini dia, saya mau tunjukkan ini. Ini John Stott, ini seorang teolog, dia membahas tentang khotbah di bukit dan ini salah satu potong bagiannya ya. Ya, saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah tahapan kedua. Tahapan kedua itu maksudnya setelah kata bahagia yang pertama, berbahagialah mereka yang miskin ya. Ini adalah tahapan yang kedua dari berkat rohani, ya, dari sabda bahagia. Menjadi miskin secara rohani dan mengakuinya adalah satu hal. Berduka cita dan meratapinya adalah hal yang berbeda. Atau dalam bahasa yang lain, yang lebih teologis, yang lebih sederhana. Pengakuan adalah satu hal, penyesalan adalah hal yang lain. Jadi maksudnya gini, Anda bagus, Anda baik jika mengaku Anda berdosa, Anda miskin, Anda tidak mampu, punya kelemahan, punya keterbatasan, itu good, itu bagus, tapi tidak cukup. Kudu bagian yang kedua yang harus ada alami. Saudara harus meratap, saudara harus berduka cita. Karena apa? Keberdosaan, kelemahan, keterbatasan saudara. Jadi ada orang yang tahu salah. Kamu tahu enggak perbuatanmu salah? Tahu aku kak. Tahu gimana? Ya terserah lah konsekuensinya apalah kak. Pak, om, tante, terima. Saya menerima konsekuensinya. Tahu artinya? Orang itu enggak mau menyesali perbuatannya. Enggak mau meratapi perbuatannya. Aku tahu salah. Ya silakan konsekuensinya apa? Kamu tahu selingkuh itu salah? Iya salah. Terus? Ya terserahlah mau dicerai, mau diapa terserahlah. Dia tidak menyesali perbuatannya. Ada model-model seperti itu enggak? Ada, kita semua di tempat ini. Ya, aku tahu kok itu salah. Terus, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau meratap, tidak mau bersedih. Bukankah kita sering seperti itu? Iya. Dikatakan bagian yang pertama bagus, tapi jangan berhenti sama bagian yang pertama. Bagian yang kedua, meratapi. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita meratap akan dosa-dosa kita? Oh, aku tidak pernah berdosa kak. Mencuri, membunuh, aku kan tidak pernah mencuri, membunuh. Marah-marah, bagaimana? Gosip, bagaimana? Jarang kita beratap karena gosip kan. Greedy, tamak, jarang kita meratapi karena kita pikir itu bagian ambisi yang baik untuk kita mengejar pencapaian-pencapaian kita. Jarang. Cinta uang, jarang kita meratap. Ayat ini mengajarkan tentang itu. Sederhananya ada orang yang mengakui tetapi tidak menyesal. Ada orang yang mengakui tetapi tidak mau meratapi. Nah, ayat ini bicara tentang bagaimana kita bertobat, kembali meratapi dosa-dosa kita. Kesalahan, kelemahan, kekurangan kita, keterbatasan kita. Ayat ini bicara tentang makna teks ayat ini, kita perlu meratapi keberdosaan kita sendiri dan orang lain. Kita hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, dunia yang berdosa, diri kita sendiri itu juga berdosa. Kita bisa jadi korban, kita juga bisa jadi pelaku. Kita hidup di tengah-tengah yang berdosa yang harus kita ratapi setiap hari. Kenapa kok kita harus meratapi hal-hal yang seperti ini? Katanya orang yang tahu ini, dia akan berbahagia. Dia akan mendapat penghiburan yang sejati. Jadi kalau saudara nanti baca teksnya dalam kosakata dalam tata bahasa Yunani itu dikatakan kata kerjanya tidak pakai subjek. Kalau kata kerjanya tidak pakai subjek itu berarti yang melakukannya adalah Allah sendiri. Allah yang akan menghibur kita. Kita lebih senang dihibur oleh televisi, drama Korea, drama Cino ya, Dracin. Ya ada Dracin ya. Kita suka dihibur dengan hal yang seperti itu. Tapi dihibur dengan Tuhan jarang sekali. Dan inilah kesempatan kita untuk dihibur dengan Tuhan. Ketika engkau meratapi dosa-dosamu, meratapi dosa orang lain dan dunia ini. Kata, aku akan menghibur kamu. Seperti bangsa Israel yang tadi dibuang kan, Yehuda. Gereja telah kehilangan seni meratap.
akan dosa-dosanya. Gereja hanya ingin hibur aku, hibur aku. Aku datang ke sini untuk lihat hiburan, hatiku puas, aku senang dan dikasih bumbu-bumbu rohani. Pulang dari sini, senang aku hari ini. Kenapa aku dipulihkan? Tapi hatinya tidak pernah berubah. Pulang tetap aja manusia lama yang dipakai. Betul nggak? Makanya kadang-kadang kalian jangan bingung kalau di sini. Ini bukan disengaja ya, cuma gitar aja. Ada yang lembur nggak bisa. Good buat kita mungkin. Karena kita bisa, seringkali kita cuma punya mentality stage. Apa yang bisa stage kasih di tempat ini untuk menghibur aku? Gitar bolong aja, nggak seru ini. Bagus untuk hati kita sih. Apalagi menjelang nanti Natal, Paskah. Yang pertama, keberdosaan diri kita sendiri. Ada beberapa ayat, ada banyak ayat, tapi saya ambil 2 ayat ini. Ya. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepada jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras karena dosa mereka. Ini ceritanya tentang bangsa Israel yang dikembalikan karena kemurahan Tuhan, dikembalikan ke tanahnya. Tapi justru di tanah perjanjian itu, ketika mereka jadi budak di Babel, dikembalikan ke tempat mereka asalnya, kampung halaman mereka, justru mereka kawin campur, justru mereka tidak taat, justru mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Esra itu, ancene yo, kalau aku Tuhannya, tak pites. Esra tidak bisa berbuat apa-apa, Esra menegur bangsa Israel. Bangsa Israel lalu bertobat. Mereka meratap, menangis keras-keras. Yang kedua itu tentang Paulus dengan jemaat yang di Korintus. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia itu menghasilkan kematian. Ini pembacaan Alkitab kita setahun beberapa waktu yang lalu. Ya, Paulus menegur jemaat di Korintus dan berharap jemaat Korintus menanggapi dengan baik. Tapi Paulus sempat, gimana ya? Saya dengan bahasa sehari-hari, gimana ya? Nanti jemaat di Korintus gimana ya nanti ya? Aku tegur dengan keras soalnya. Tapi ternyata respon dari jemaat Korintus itu sangat luar biasa. Mereka berduka cita. Sehingga Paulus memberikan ayat ini. Duka citamu dari Tuhan, kamu bertobat. Itu luar biasa. Tapi kalau duka cita dari dunia ini membawa kematian. Tapi kamu sudah betul duka citamu adalah duka cita karena ingin bertobat. Kita perlu setiap hari. Yang membuat kita salah itu apa? Kita pikir bertobat itu cuma 1 kali seumur hidup. Kan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, hyper grace berarti. Mati di salib. Sudah menebus kita 1 kali untuk selama-lamanya. Ya cukup sekali lah. Tahu efeknya kalau orang-orang seperti itu? Memahami seperti itu, hatinya akan semakin keras, tidak akan lembut. Sulit dijamah, sulit disentuh oleh Roh Kudus, keras. Soalnya. Merasa dirinya paling benar, si paling kudus, si paling oke. Ya. Tidak bisa meratap. Coba cek dalam hati kita. Ya. Pernahkah saudara meratap karena membuang-buang waktu saudara? Menunda-nunda waktu? Itu kan bukan kejahatan, Pak. Pernahkah engkau meratap, engkau marah di luar kendali? Pernah engkau meratap waktu di jalan disalib orang lalu mulutmu keluar makian? Kita pikir meratap itu untuk dosa-dosa besar, Kak. Judi, main perempuan, dan sebagainya. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. Menggantikan Tuhan dengan segala sesuatu yang lain yang membuat kita bahagia. Yang berikutnya adalah keberdosaan orang lain. Meratapi keberdosaan orang lain. Ada banyak ayat, saya ambil berapa aja. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Kita sedih, kita berduka. Karena apa? Orang-orang yang di sekitar kita, bahkan di dalam gereja, masih ada dosa-dosa yang dilakukan. Kebanyakan dari kita gimana kalau mendengar itu? Memang ancene ya. Wah itu. Betul ya? Kita tidak berduka, kita malah menghakimi, malah menunjuk bahwa diri kita lebih baik. Iya benar ya? Kalau ada hamba Tuhan jatuh gimana? Wah makanya lah. Pendeta itu belum tentu benar. Aku yang meskipun dalam 52 minggu setahun cuma datang 2 kali aja, enggak segitunya juga. Ya, enggak pernah ngambil duitnya orang, ini ngambil duitnya jemaat. Benar-benar, makanya ya, jangan sok rohani.
Kita tidak meratap. Kalau ada hamba Tuhan jatuh, kita harusnya meratap, merobek hati kita, taruh abu di atas kepala kita. Bukan berarti saya bisa sebenarnya. Nah, kadang-kadang muncul kayak gitu. Angkanya tak gereja besar, mending gereja kecil. Sombong ya. Ya. Gereja kecil tidak membuat kita itu jauh lebih rohani daripada gereja besar. Betul enggak? Itu benar-benar merobek hati saya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Ada banyak orang yang tidak percaya. Ada banyak orang yang menjadi setru Kristus. Kita harusnya berduka. Ya. Yang berikutnya itu tentang Petrus cerita tentang Lot. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Bukan kalau Lot orang jahat kok. Alkitab ngomong orang benar. Hanya karena Lot melakukan beberapa kesalahan lalu kita ngomong orang jahat dia. Tapi Petrus dengan hikmat Roh Kudus orang benar. Yang terus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara yang hidup di kantor, pemerintahan, di tempat kerja. Itu kan saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga kan. Tidak percaya Tuhan. Kadang-kadang saudara menderita. Saya sering dengar ya. Aduh aku menderita di sini. Bosnya tidak kenal Tuhan, tidak tahu kebenaran. Kayaknya mau menyatakan kebenaran itu sulit. Nah sama seperti Lot ini. Seharusnya kita berduka, kita berdoa, kita berduka. Bukan cuek, ya wesnya apa ya, gimana ya. Ya aku nurut-nurut aja kok. Berduka, meratapi keberdosaan orang lain. Oke lanjut. Kenapa kita tidak bisa meratapi dosa-dosa kita? Karena makna dosa itu mengalami degradasi. Pertama itu pemberontakan terhadap Allah. Anda berdosa itu karena memberontak Allah. Anda hendak mendongkel Allah di singgasananya. Dan menggantikan singgasana Tuhan itu dengan diri saudara sendiri. Itu dosa. Awalnya originalitasnya itu. Tapi semakin menurun. Oh itu cuma pelanggaran hukum. Pelanggaran moral. Itu bukan urusannya gereja, pendeta, bukan. Itu urusannya bapak polisi. Itu cuma pelanggaran moral, pelanggaran etika. Dan makin nurun lagi. Oh enggak, itu cuma kebiasaan buruk. Ya ada adiksi, ada kecanduan. Biasa bisa diobati itu. Bisa nanti diberikan terapi. Dosa cuma dianggap sebagai kebiasaan buruk. Dosa cuma dianggap sebagai kebodohan. Ya wes itu pas apesnya dia lagi bodohnya dia lagi kilaf. Mereka tidak melihat dosa sebagai pemberontakan terhadap Allah. Khotbah tentang dosa sudah hampir tidak ada di gereja. Khotbah tentang neraka sudah hampir tidak ada di dalam gereja. Yang ada adalah uang. Bebas dari keuangan. Sakit penyakit sembuh. Tapi neraka, dosa, penghukuman gak ada. Oh dosa itu cuma kegilaan ya, sinting itu orang itu memang kelainan ya. Ya kelainan lah. Jadi penyakit. Atau secara psikologis dia lagi labil. Dia bikin dosa, ya maklumi saja lah. Atau sebab akibat. Aku kayak gini kamu tahu. Aku jadi jahat seperti ini. Itu karena orang tuaku. Sebab akibat. Aku jadi kayak gini ini. Itu karena pacarku. Aku jadi seperti ini karena. Coba seandainya aku lahir di keluarga yang baik-baik. Aku dan jadi kayak gini. Yang paling terakhir. Dan ini ada di generasi kita Gen Z. Sudah gak ada dosa lagi. Kamu masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri. Kebenaranmu adalah kebenaranmu, yang penting kamu bahagia. Lakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu bikin sukacita, peduli amat dengan orang lain. Mau kamu ganti gender, monggo silakan. Kamu bahagia, yang penting kamu baik sama orang, cukup. Tidak ada dosa, artinya juga tidak ada kebenaran yang hakiki. Yang ada kebenaran yang relatif menurut pandangannya orang. Bukankah di Alkitab juga tercatat seperti itu? Mereka melakukan apa yang menurut mereka anggap baik. Kita sudah menormalisasi dosa. Kita menantikan khotbah-khotbah Kristen dengan khotbah-khotbah prosperity, kemakmuran, kenyamanan. Kita menggantikan khotbah-khotbah yang hanya memuaskan intelektualisme kita. Oh, aku tahu artinya doa hamartia, apa yang lagi sudah ikut kelas Exol, hamartia ya kan, luput dari sasaran.
tapi tidak pernah menyentuh hati. Atau gereja terjebak ke sisi yang lainnya, emosionalisme. Yang tadi intelektualisme, cuma mengandalkan emosi. Euforia. Kamu di jemaat Tuhan? Iya. Kenapa? Tandanya apa? Aku nangis aku tadi. Aku gemblak aku tadi. Aku gemeter aku tadi. Kalau cuma masalah gemeter, pegang setrum aja gemeter tiap hari. Aku sudah berubah ini. Pada hatinya tetap. Intelektualisme, emosionalisme. Bagian yang buruk juga dalam gereja. Dua-duanya. Yang intelektual ngomongnya, nggak usah pakai emosi. Yang penting dipikir, logik. Yang emosional, kamu tidak punya pengalaman rohani sama Tuhan. Di gereja tempat Tuhan tempat ini, itu Injil. Ya, kamu juga harus menggunakan akal budi, kamu juga harus merasakan dalam hatimu bagaimana Tuhan menjamah. Akhirnya kita terjebak kepada hal ini yang namanya cheap grace. Saya lebih suka dengan bapak ini, Dietrich Bonhoeffer. Dia ini penentangnya apa yang komunis di sini, Jerman? Aku tahu pasti ada yang mau jawab itu, makanya aku lagi ya, Charlie Chaplin, Hitler. Dia dibunuh sama Hitler karena dia menentang Hitler. Ini orang luar biasa. Dia banyak nulis buku, yang salah satu yang legend bukunya The Cost of Discipleship. Harga sebuah pemuritan. Buku kuno, buku klasik. Dia ngomong cheap grace. Saya langsung terjemahkan bahasa Indonesia. Kasih karunia murahan adalah pemberitaan tentang pengampunan tanpa membutuhkan pertobatan. Baptisan tanpa disiplin gereja. Perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Pengampunan dosa tanpa pengakuan pribadi, kehancuran hati, meratapi dosa. Kasih karunia murahan adalah kasih karunia tanpa memuritan. Kasih karunia tanpa salib, kasih karunia tanpa Yesus Kristus yang hidup dan berinkarnasi di dalam diri kita seharusnya. Itu kasih. Makanya di dalam gereja lokal yang Tuhan percayakan sama kita tidak mau memanfaatkan jemaat. Kita mau jemaat dipulihkan. Kalau ada jemaat yang punya talenta, kamu punya talenta ya, kamu bisa nyanyi ya, kamu lulusan Indonesian Idol ya, ayo langsung melayani. Itu namanya memanfaatkan. Tapi rohaninya, hatinya tidak pernah diarahkan kepada Kristus. Gereja harus punya tanggung jawab. Makanya di luar sana, kalau sudah lihat, tidak ada yang berani tanya soalnya, harusnya tanya tuh. Kok ada itu, spiritual journey of faith, ini apa ya? Itu perjalanan rohani kita bersama-sama di tempat ini. Karena gereja Tuhan bertanggung jawab untuk membawa jemaat kepada kepenuhan Kristus. Bukan hanya diserap, dimanfaatkan talentanya, ya keinginannya, kerinduannya, uangnya untuk membangun pelayanan. Tapi seharusnya pelayanan yang harus memperlengkapi saudara. Nah itu yang Tuhan mau. Ini cheap grace. Kita tidak mau jadi gereja yang cheap grace. Ya. Akibat dari kejatuhan, kita lebih cenderung mencari pembenaran diri ketimbang kebenaran sejati. Pembenaran diri. Ngeri enggak jadinya kayak gini? Ya, ngeri men. Ya, ini baca ayatnya sendiri ya. Ya, kita lebih cenderung mencari pembenaran diri ketimbang kebenaran sejati. Ya, kita menjadi si paling benar yang berhak menilai orang. Kita pakai balok-balok di mata kita untuk gebukin orang lain. Bukannya kita pakai untuk kita pikul sebagai salib kita, balok-balok itu yang ada di mata kita. Justru kita pakai untuk menyalibkan saudara kita sendiri. Kita merasa hanya Tuhan yang layak menghakimi kita. Hanya aku tidak berhak dihakimi oleh orang yang lebih rendah. Aku tidak bisa aku. Aku harus dihakimi oleh Tuhan sendiri. Mateng kau hakimi Tuhan sendiri, mati kau. Kan banyak, saudara sering dengar generasi kita ngomong, jangan hakimi aku. Yang layak menghakimi hanya Tuhan. Mati kamu kalau dihakimi Tuhan langsung. Kenapa? Yang menghakimi, orang kamu aja hidupnya tidak lebih baik dari aku, kok mau ngajarin aku? Siapa kok Alek ini kok mau kasih nasihat ke Kodev? Contohnya kayak gitu. Harus yang ngasih nasihat itu Pak Arifin, gembala senior. Wah, kira-kira kayak gitu. Kok Alek ini kan afternoon child, anak kemarin sore, afternoon child tomorrow, yesterday, anak kemarin sore, ya maunya kasih tahu saya, nggak level, aku kasih tahu, itu artinya apa? Orang yang nggak mau dirubah, betul ya?
Cenderung kita melakukan hal yang seperti itu. Dia aja belum bisa. Loh ya semua orang berdosa, enggak ada yang bisa ngasih nasihat kita berarti. Langsung Tuhan aja dalam bentuk petir. Buam! Itu pun belum tentu bertobat. Belum tentu bertobat. Hati kita keras. Ya. Victor syndrome. Wah, nama saya David Victor, saya masukin sini. Bukan menyombongkan diri. Kita keras terhadap dosa orang lain tapi lunak terhadap dosa sendiri. Ayo ngaku. Semua seperti itu. Kita bantai dosa-dosa orang lain tapi kita santai dengan dosa diri sendiri. Wah iya ancene wong iku ya dibantai dosanya bang. Tapi bagi dosa sendiri, enggak lah, enggak apa-apa. Ya Tuhan tahu lah. Kan kita hidup dalam kasih karunia. Jahat. Kita tidak pernah meratap. Kita adalah korban perbuatan jahat orang lain. Ini yang sama sih sebenarnya ini. Tidak mau disalahkan. Kita adalah korban dari situasi yang tidak tepat dan tidak menguntungkan. Aslinya dua sindrom ini sama. Aku tidak bisa disalahkan. Itulah kenapa kita tidak bisa meratap. Kalau saudara nanti baca Mazmur 51 itu tentang Daud meratapi dosanya setelah dia berdosa karena kasus Batseba. Saudara baca tuh. Wah, aku dilahirkan berdosa. Jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Kapan terakhir kali kita berdosa seperti itu? Berdosa Tuhan. Aku kemarin gosipin orang dan itu menyenangkan hatiku. Aku meratap hari ini. Dan tidak pernah seperti itu. Kalibrasi hati kita. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini bukanlah hati yang berduka. Karena pacarmu, karena udah punya uang, itu sedih sih oke lah. Bukan berarti enggak aku enggak sedih, enggak sedih aja lah. Ya. Paslonnya kemarin enggak terpilih, sedih aja lah, enggak apa-apa. Ya, saya enggak ngomongnya apa. Sedih enggak apa-apa. Tapi yang Tuhan cari itu hati yang tidak mampu berduka karena dosa, itu kesedihan yang sangat sedih. Karena hati yang tidak memiliki kasih karunia. Tidak mengenal kasih karunia, itu kesedihan yang paling sedih. Tragedi yang paling tragedi. Duka cita yang paling duka cita. Kita menganggap dosa itu remeh. Ampuni aku ya, sorry aku kemarin belum. Tapi hatimu tidak meratap. Kamu hanya menyesali dosa itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Supaya apa? Tidak dituduh. Supaya apa? Tidak diomongin. Supaya apa? Berkat Tuhan lancar. Supaya hati nuranimu aman, tidak menuduh kamu. Aku sudah minta ampun kok sama orangnya. Tapi kamu tidak pernah meratapi secara pribadi. Aku memberontak terhadapmu. Aku melihat keindahan lain selain keindahanmu Tuhan. Keberdosaan kita menjadikan betapa begitu dalamnya kita telah jatuh. Betapa tingginya untuk kita bisa mencapai kekudusan Allah. Terlalu lebar bagi kita dipisahkan terlalu lebar dari kasih Tuhan. Betapa panjangnya konsekuensi yang harus kita terima. Kekal, hilang dalam kekekalan selama-lamanya. Anugerah menjadarkan betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih Kristus menjangkau kita. Ya. Gimana jangan? Ya. Semakin pahit rasa yang kita rasakan di dalam dosa, semakin manis rasa yang kita akan rasakan di dalam Kristus. Bukan berarti kita disuruh berbuat dosa, bukan. Artinya gini loh saudara. Until sin be bitter, Christ will not be sweet. Sampai saudara benar merasakan dosa itu pahit, tidak nyaman, tidak enak. Sampai seperti itulah Kristus akan semakin manis, semakin indah, semakin nyata. Tapi kalau enggak, dosa itu masih enak, saudara akan pernah bisa melihat keindahan Kristus. Enggak. Tuh ini masih enak kok buat aku. Anda tidak akan pernah lihat kemuliaan Kristus. Sampai saudara merasa, ini sampah. Kayak Paulus, ini semuanya sampah. Ini tidak nyaman, ini tidak enak, ini racun. Lalu saudara bisa lihat keindahan Kristus. Ya. Gimana caranya kita bertobat? Kadang-kadang kita coba bertobat secara moralisasi. Fokus hanya kepada perilaku. Wah aku tidak seperti dulu sudah, aku baik sekarang sabar. Ya belum ada pemicunya, sabar terus. Tapi kalau nanti berhalanya disentuh, muncul lagi. Atau secara psikologi saja, fokus pada perasaan. Tidak apa-apa, yang penting kamu aman toh, nyaman kan? Ya nanti
pelan-pelan. Ya, Mbak, tingkatkan kesadaranmu. Ya, pelan-pelan, bertahap. Kamu berubah nanti. Hatimu, perasaan. Tapi kita mau bertobat karena Injil. Yang fokus kepada hati, kebobrokan hati. Karena memberhalakan sesuatu di luar Tuhan. Moralizing itu ngomongin, problem Anda adalah melakukan kesalahan. Kamu salah, bertobat, jangan lakukan lagi ya. Kalau psikologis gimana? Problem Anda adalah Anda tidak dapat melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu sayang kamu. Meskipun kamu hari ini kayak gitu, Tuhan peluk kamu. Ada yang kayak gitu? Tahu lah ya, di TikTok banyak itu kayak gitu. Tuhan sayang kamu, Tuhan peluk kamu, Tuhan cinta kamu. Dosanya enggak pernah disentuh, dosanya enggak pernah ditunjuk. Yang dijunjung mah, Tuhan sayang kamu. Itu psikologis. Bersukacitalah, Tuhan sayang kamu. Tapi gospel dua-duanya. Berduka sekaligus bersukacita. Problem Anda adalah Anda telah mencari kebahagiaan selain Kristus. Anda telah menyembah berhala dan menolak kasih Kristus. Bertobatlah dan terimalah penghiburan Allah. Itu Injil. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu pertobatan Injil. Berduka, bertobat, meratapi. Dan terima penghiburan dari Tuhan. Dia menerima engkau. Bersukacitalah. Bangkit. Saya sudah selesai. Ada sebenarnya tapi nantilah. Mari kita, saya undang pemain musik. Lagu yang terakhir tadi. Mari kita meratapi. Ayo, siapa yang mau ngaku dosa? Saya itu paling jengkel, paling sebel itu kalau di rumah itu. Saya lagi baca ayat ini ya. Apa ya Tuhan? Kalau emak ini, "Pa, apa?" Baru mau duduk, "Pa, apa?" Jengkel. Nah itu mengkalibrasi saya. Kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Ya terganggu lah. Wah, ini lagi mau konsentrasi, ini kan firman Tuhan. Mau siapin firman Tuhan. Pa, pa. Gak tahu ya, ini firman Tuhan loh. Sabda Allah ini. Mau kena petir. Iya, kamu gak mau diganggu. Mau ingin memuaskan dirimu sendiri dengan alasan rohani. Itu mengkalibrasi saya. Meratap. Ada yang marah-marah selama seminggu ini. Sampai di luar batas. Ada yang menggerutu. Mungkin kita mainnya lagi enggak tadi, membunuh, menjudi, apalah, main perempuan dan sebagainya. Tapi kok kalau ada pun bertobat. Gosipin orang mungkin ya. Workaholic. Kita pikir ada dosa. Gila kerja. Hanya untuk mendapat penerimaan. Tadi itu kan. Mencari kebahagiaan di luar Kristus. Kalau aku kerja terus aku akan dapat sesuatu, aku berprestasi. Orang tidak akan menganggap enteng aku. Anda harus meratap. Karena Anda telah menggantikan kemuliaan Kristus dengan penerimaan manusia. Meratap dan terima penghiburan Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya kan. Apa kebahagiaan saudara? Naik pangkat? Ya tentu bahagia itu ya. Dapat uang bahagia tentu. Tapi yang bahagia, yang paling bahagia. Ketika dosa-dosamu kamu berbuat salah, kamu datang sama Tuhan hari ini, tidak ditolak kan? Kamu dapat penghiburan. Bagaimana dengan waktu kamu main game? Kita tidak menganggap itu dosa. Kita menganggap keindahan game jauh lebih daripada keindahan Tuhan. Daripada keindahan firman Tuhan. Daripada keindahan merenungkan firman Tuhan. Kita menganggap itu hal biasa. Nah, kita tidak pernah meratap. Tuhan, aku kayak gini ya Tuhan. Ratap. Justru di situ nanti kamu akan melihat keindahan kasih karunia. Oke, nanti saya kasih waktu saudara berdoa masing-masing berdoa. Lagu ini menjadi penghiburan buat yang berduka. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
pelanggaranku. Sementara saudara berdoa, Roh Kudus mengingatkan waktu-waktu di mana saudara mengecilkan, menormalisasi dosa. Nggak apa-apa, sepele, nggak apa-apa. Roh Kudus mengingatkan waktu-waktu di mana saudara melihat keindahan di luar sana melebihi keindahan Kristus. Dan Roh Kudus memberikan penghiburan bahwa kasih-Nya lebih besar, panjang, lebar, dan dalamnya dari semua pergumulan dosamu, keterbatasanmu, kelemahanmu. Hatimu dihibur. Seperti anak yang lari dari rumahnya dan kembali, bapaknya memeluk dia. Itu penghiburan sejati. Bilang terima kasih sama Tuhan. Ketidakpercayaan pun itu dosa yang harus kita ratapi. Kita mudah percaya dengan bos kita mudah percaya dengan sahabat kita, tapi kita tidak mudah percaya dengan Tuhan. Kita curiga dengan Tuhan. Tuhan, aku meratap. Kenapa aku gak percaya sama Engkau? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau tempatkan dosaku. Sambut penghiburan dari Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar Engkau mengampuni kami yang seringkali tidak bisa komitmen, yang seringkali bohong, yang seringkali curiga dengan-Mu, yang seringkali menghakimi orang lain, merasa lebih benar, merasa lebih suci, merasa lebih kudus dari yang lain. Terima kasih. Give thanks to the Lord. Merataplah, berdukacitalah karena pelanggaran, karena kelemahan, karena dosa-dosamu. Bila perlu engkau berlutut. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Dan hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepada Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Suara saudara sendiri dari hatimu. Betapa merataplah. Lihat dirimu, lihat keberadaanmu. Compang-camping, gak sempurna. Hanya orang yang remuk hatinya, Tuhan tidak akan pandang hina.
ku berterima kasih. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari renungkan Bapak Ibu Saudara, berdoa setiap pribadi, meratap, berduka. Jangan robek jubahmu, robek hatimu. Lihat motivasi-motivasi yang paling dalam. Orang legalistik menganggap dosa itu pelanggaran hukum Allah. Tapi orang-orang yang mengenal Injil, dosa itu adalah menyakiti hati Allah. Dua hal yang berbeda. Ketika kita lemah, kita berdosa, kita bukan cuma sekedar melanggar perintah Allah, tapi kita sedang merobek-robek hatinya. Berdukacitalah, karena engkau akan dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Makasih buat firman-Mu, dan biarlah ini bukan cuma satu kali berbicara dalam hidup kami, tapi terus berbicara berulang-ulang kali sampai Tuhan Yesus datang. Bahwa kami miskin, kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu, kami tidak bisa berkomitmen, kami tidak setia. Tapi Tuhan baik, Tuhan memampukan lewat Roh Kudus. Dan ketika kami gagal, kami tidak berhasil, kami berdosa, kami meratapi, kami mengakuinya, kami meratapinya di hadapan-Mu. Dan kami mendapat penghiburan yang sejati, yaitu Engkau. Biarlah kebahagiaan kami adalah ketika dosa-dosa dan pelanggaran kami diampuni oleh Tuhan. Biarlah kami menjalani hidup yang penuh dengan pertobatan dan iman, sambil terus kami mengikut Engkau. Sambil kami terus tetap tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus, dan menghasilkan buah. Kami tidak mau menghidupi work cycle, kami mau menghidupi grace cycle. Makasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Akhirnya jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan mengarahkan wajahnya, Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya. Karena Kristus, engkau dijadikan sempurna. Bapa memberikan kasih karunia dan damai sejahtera untuk memampukan engkau berubah, dipulihkan, taat, mengikuti Kristus, tinggal di dalam Kristus. Bukan cuma itu saja, engkau dijadikan berkat buat orang lain. Engkau bertumbuh mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Engkau bukan lagi kepalanya, tapi Kristus yang adalah kepala. Ketika engkau menghadapi lembah alam maut sekalipun, lembah yang paling dalam sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Gada dan tokatnya akan menghibur engkau, akan menuntun engkau, akan memegang tanganmu. Dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, ceritakan tentang kabar baik ini kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang belenggu dalam dosa, yang terikat oleh dosa. Ceritakan kepada mereka bahwa aku telah menemukan sukacita yang besar di dalam Kristus. Berkat ini tercurah di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyatnya. Dan kami terima berkat Tuhan ini, kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap percaya, tetap bertobat, dan tetap mengiring Yesus.